Salam saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tentunya bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kembali kita ada di dalam bait Tuhan atau rumah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pagi hari ini kita akan sama-sama kembali membaca tentang pengharapan saudara-saudara. Ya, hari ini kita akan terus berbicara tentang pengharapan sesuai dengan tema bulanan kita pada hari ini. Sebab itu melandasi pembacaan kita atau renungan kita pagi hari ini, kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam kitab Mazmur 33 ayat 18 dan ayat 19. Kita baca bersama-sama ayat ini saudara-saudara sekalian. Jika saudara-saudara telah menemukan ayat ini, kita akan baca bersama-sama. Mazmur 33 ayat 18 dan 19. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka daripada masa kelaparan. Bapak Ibu saudara sekalian, berbicara tentang pengharapan saudara-saudara, tentu semua orang mengharapkan sesuatu dalam hidupnya. Setiap kita saudara-saudaraku, siapapun kita, dari latar belakang manapun saudara-saudaraku, kita semua memiliki pengharapan ke depannya. Ya, anak kita tentunya kita mengharapkan masa depannya menjadi masa depan yang indah, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang gilang gemilang saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita berbicara tentang pengharapan ini sesuai dengan konteks kita pada pagi hari ini saudara-saudaraku. Kalau saudara lihat definisi daripada pengharapan saudara-saudara, bahwa pengharapan itu secara alkitabiah yaitu sifat pengharapan itu sendiri berkenaan dengan masa depan. Masa depan yang hendak akan kita capai saudara-saudaraku. Itulah sesuatu pengharapan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan Alkitab mengatakan buat kita saudara-saudara pada pagi hari ini bahwa mata Tuhan tertuju pada orang yang berharap. Siapa yang berharap di sini saudara-saudara? Saudara dan saya yang berharap pada Tuhan. Dan orang-orang yang berharap pada Tuhan adalah orang-orang yang dimana Tuhan memberikan perhatian yang serius kepada mereka. Amin. Allah memberikan perhatian yang serius kepada orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada dunia ini semu. Ya, dunia ini sementara, dunia ini bersifat sementara. Apa yang saudara miliki, apa yang kita peroleh, apa yang saudara punyai sekarang yang bersifat sementara semuanya. Jangan berharap kepada itu saudara-saudaraku. Berharaplah pada sesuatu yang bersifat kekal yang telah Tuhan siapkan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Dan itulah janji Allah buat kita sekalian saudara-saudaraku. Silakan masuk abang ke depan saja. Ama di depan sini masih ada. Mungkin bisa ditambahkan saja kursi di belakang. Ya. Ya, silakan Adek. Selamat siang Abang. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah janji Allah buat kita sekalian. Bahwa orang-orang yang berharap pada Tuhan adalah orang-orang di mana Tuhan memberikan perhatiannya yang serius kepada mereka saudara-saudara. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang, kata Alkitab, tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan. Siapa orang yang takut akan Tuhan? Adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan, yang menantikan bagaimana Tuhan menolong dan memberkati hidup mereka masing-masing. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau merenungkan ini dengan baik-baik, bahwa sesungguhnya Allah memiliki sifat saudara-saudaraku, ya, yang begitu serius dengan manusia. Dan memberikan perhatian, menaruh perhatiannya kepada setiap orang yang mau berseru kepada Tuhan. Hidup kita sangat ditentukan bagaimana harapan kita ke depan, saudara-saudara. Roma pasalnya yang ke-8 berkata, saudara-saudara. Roma 8 mari kita baca bersama-sama. Ayat 25 dan 26 berkata begini. Roma pasal 8 ayat 25 dan 24 dan 25 berkata, ini berbicara tentang pengharapan ke depan saudara-saudara, ya.
Roma 8 ayat 25 dan 26, 24 dan 25 berkata begini. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat, menantikannya dengan tekun. Jadi orang-orang yang menantikan Allah untuk mengharapkan masa depan yang lebih indah, masa depan yang Tuhan sudah janjikan adalah orang-orang yang bertekun untuk mencari Dia di dalam pengharapan kepada Allah. Jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, biarlah kita mengharapkan sesuatu yang belum kelihatan rasanya, tetapi kita sedang menantikan sesuatu yang pasti buat kita. Sesuatu yang disiapkan oleh Tuhan bagi setiap orang yang menantikannya dengan tekun. Dan hanya orang-orang yang menantikan dengan tekunlah Tuhan mampu memberikan sesuatu sebagai pengharapan dari apa yang diharapkan untuk masa depan yang dia harapkan itu, saudara-saudara. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita bersama-sama jemaat di tempat ini mengharapkan sesuatu yang telah Tuhan janjikan sebagai jaminan untuk masa depan kita yang akan datang. Saya percaya kita menantikan sesuatu yang bersifat kekal. Ya. Sekali lagi, apapun yang kita miliki saat ini, itu akan kita tinggalkan sementara. Kita akan tinggalkan itu selama-lamanya, maksud saya. Dan kita tidak pernah tinggal bawa sesuatu apapun yang kita bawa, yang kita telah peroleh di dunia ini. Kecuali apa yang telah kita harapkan nanti, saudara-saudaraku, yang telah Tuhan siapkan bagi orang-orang yang dengan tekun menantikan, mencarinya. Dia akan memberikannya pada setiap orang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk tetap tekun. Orang yang tekun itu adalah orang yang pasti mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Orang yang tidak tekun, saudara-saudaraku, kehidupannya tidak akan maksimal. Dan dia tidak akan memperoleh yang maksimal dalam kehidupan. Saudara-saudara, orang yang berhasil dalam hidupnya adalah orang yang tekun, saudara. Ya. Orang yang sukses dalam hidup ini adalah orang yang tekun, setia, ya rajin, bekerja, belajar dengan tekun, akan menghasilkan sesuatu yang berguna untuk masa depannya. Dengan jiwa kita, bertalian dengan jiwa kita untuk masa yang akan datang, saudara-saudaraku, adalah berbicara tentang bagaimana kita bertekun untuk tetap mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan pagi hari ini, saudara-saudaraku, biarlah kita belajar untuk tekun mencari Tuhan. Dunia sekarang ini dunia yang kejam, saudara. Dunia saat ini dunia yang jahat, dunia yang saat ini dunia yang penuh dengan problem. Masalah yang begitu serius. Saudara-saudara, dunia saat ini begitu kejamnya, saudara. Kita sudah dengarkan beberapa minggu yang lalu bagaimana kejadian yang terjadi. Dunia digemparkan dengan serangan tiba-tiba oleh Rusia. Dia bukan serang pada pagi hari, bukan pada pagi atau siang hari. Dia malam hari dia serang, saudara. Dalam keadaan orang tertidur lelap, dia serang, saudara. Membuat gempar semuanya. Dia lepaskan roket-roketnya, saudara-saudaraku. Luar biasa. Membuat dunia goncang. Dan apa yang terjadi? Ekonomi mulai berubah. Harga mulai naik, saudara. Dengan peristiwa di luar, Indonesia pun memiliki dampak yang luar biasa. Artinya dunia ini, saudara-saudara, semakin hari semakin tidak baik. Dunia diperhadapkan dengan sebuah problem yang besar di depan kita. Tapi apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita yang sementara ini, saudara? Kita harus tetap tekun mencari Tuhan untuk mendapatkan harapan yang telah kita harapkan untuk masa depan kita. Dunia semakin hari semakin rusak. Dunia semakin hari semakin jahat. Dunia semakin hari semakin tidak baik. Oleh sebab itu mari kita membenahi diri kita untuk kita mencari Tuhan dengan mengharapkan Tuhan untuk menolong kita dalam setiap keadaan dan situasi yang ada. Sehingga masa depan yang kita harapkan itu akan menjadi nyata buat kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Pemazmur lebih hebat lagi mengatakan buat kita, saudara. Dia menegaskan lagi. Dia bilang begini dalam Pemazmur pasal yang ke-146, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Dikatakan di situ, saudara-saudaraku, bahwa Mazmur bilang begini, jangan percaya dengan para bangsawan, dikatakan di situ, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawa melayang, ia akan kembali menjadi tanah. Pada hari itulah juga lenyaplah maksudnya. Ayat yang ke-20, ayat yang ke-5 dikatakan begini.
Berbahagialah orang-orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya hanya pada Tuhan Allahnya. Saudara-saudaraku, orang yang percaya dan berharap pada Tuhan adalah orang-orang yang sangat beruntung dalam hidup ini. Itulah nasihat Daud buat kita, jangan berharap kepada manusia. Manusia tidak dapat memberikan kita pertolongan. Manusia tidak akan memberikan kita jalan keluar. Hanya kepada Tuhan kita mendapatkan jalan terbaik buat kita sekalian. Allah sangat sekali lagi, Allah sangat care dengan kita, saudara-saudara. Allah sangat peduli dengan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Dia tahu persis akan kebutuhan kita masing-masing. Itulah sebabnya kita tidak perlu ragu dengan Tuhan kita. Ya, kita tidak perlu ragu dengan Allah kita. Kita tetap percaya dan berharap pada Tuhan. Jangan berharap kepada yang lain, saudara. Ya, jangan berharap kepada manusia. Manusia mengecewakan pasti. Ya, janji orang pasti meleset. Ada banyak orang janji kepada saya. Saya belum terima janji-janji sampai hari ini. Sudah bertahun-tahun sudah. Orang berjanji bisa meleset. Ya, tapi kalau Tuhan berjanji tidak akan pernah meleset. Sebab itu berharaplah kepada Tuhan, jangan berharap pada yang lain. Jangan menaruh harap kita kepada yang lain. Taruhlah harap kita hanya kepada Tuhan yang memberikan kepastian kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, hanya pada Tuhanlah harapan kita yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu dikatakan oleh Nabi Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Dikatakan situ, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, di manakah letak pengharapan kita hari ini? Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, artinya menaruh harapannya kepada Allah. Kalau engkau menaruh harapmu kepada Allah, saya jamin pasti ada jalan keluar buat kita. Tapi kalau engkau menaruh harapmu kepada sesuatu yang bersifat sementara, saudara akan mengalami kekecewaan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, taruhlah harapmu kepada Allah, maka Dia akan memberikan kepastian buat kita sekalian. Amin. Hanya pada Dialah kita menaruh harap kita. Jangan taruh harap saudara kepada yang lain. Kalau kita menaruh harap kita kepada yang lain, saudara-saudaraku, saya pastikan pasti akan mengalami kekecewaan dalam hidup ini. Cepat atau lambat kita akan mengalami kekecewaan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu pagi hari ini Alkitab mengatakan, taruhlah harap kita sebagaimana Yeremia menaruh harapnya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Saya tidak tahu jemaat Tuhan di tempat ini, di mana kita meletakkan harapan kita hari ini. Di mana saudara menaruh harapmu kepada hari-hari ini, saudara. Kalau engkau menaruh harapmu kepada sesuatu yang bersifat sementara, itu akan cepat habis. Beberapa minggu terakhir ini, saudara, kita digemparkan oleh seorang anak muda yang memiliki uang yang begitu banyak. Seorang triliuner, bukan miliarder lagi. Saudara-saudara, dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Entah dengan cara yang baik atau tidak baik, yang jelas dia punya uang. Dan dia bilang begini, Tuhan pun tidak bisa, kalimat dia, Tuhan pun tidak bisa mengambil atau apa? Ada yang tahu YouTube-nya? Tuhan pun tidak bisa mengambil apa yang saya miliki saat ini. Tidak selang jauh daripada perkataan yang dia sampaikan, saudara. Tuhan ambil semuanya dalam sekejap. Disita uangnya begitu banyak. Rumahnya disita, mobilnya disita, mobil-mobil mewah disita. Bayangkan kalau orang sombong, itulah kebencian Allah. Merasa dirinya punya apa-apa, merasa dirinya punya uang banyak, ya. Anak muda ini, saudara-saudara, masih muda sekali, 20-an tahun. Tapi kekayaannya luar biasa. Ya seorang pemain, ya, dalam banyak hal, saudara-saudaraku. Dia kaya dalam seketika.
tapi Tuhan pun bisa mampu mengambil dalam seketika. Yang tadinya dia bilang Tuhan pun gak mungkin bisa ambil karena saya bisa sogok Tuhan. Bayangkan sombongnya minta ampun. Jangan berharap kepada hartamu yang banyak. Itu Tuhan bisa ambil dalam seketika dengan cara Tuhan. Oleh sebab itu taruhlah harapmu kepada Allah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau engkau hari ini mengandalkan Tuhan, saya percaya engkau akan diberkati oleh Allah. Taruh harap kita kepada Allah, jangan kepada yang lain. Kalau kita menaruh harap kita kepada Allah, Tuhan senang. Dan menaruh harap kita kepada sesuatu yang tidak ada kekalnya, tidak pada kekekalan. Tapi taruhlah harapmu kepada Allah yang bersifat kekal buat kita sekali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu apa yang dikatakan oleh Yeremia ini, biarlah kita mengikutinya. Ikut saja alurnya Yeremia. Apa yang dikatakan oleh Yeremia, ini rambu-rambunya buat kita. Hanya orang yang diberkati Allah adalah orang yang mengandalkan Tuhan atau menaruh harapnya kepada Tuhan saja dan bukan kepada yang lain. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan kita sebagai orang Kristen adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kita sebagai orang-orang Kristen, orang yang percaya dan berharap pada Tuhan adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Kalau engkau tetap pada jalan koridornya Allah, itu sangat-sangat Tuhan senang kalau kita menaruh harap kita kepada Allah. Roma pasal 5 ayat yang kelima berkata begini, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Kalau engkau punya Roh Kudus dan engkau memiliki Roh Kudus hari ini, saudara-saudaraku, engkau punya pengharapan yang pasti dengan Allah. Dan Allah tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya yang percaya dan berharap pada Tuhan. Saudara-saudaraku, dasar pengharapan kita sebagai orang percaya bersumber daripada Allah, ya, Yesus Kristus dan firman-Nya. 3 hal itu, saudara-saudaraku, itulah menjadi pengharapan kita bersama-sama. Tidak ada yang lain. Alkitab mengatakan, saudara-saudaraku, bagaimana Allah telah membuktikan dirinya setia di masa kita dalam keadaan tidak setia. Dia membuktikan dirinya kepada kita sekalian. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita bersama-sama tetap menaruh harap kita dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Daud berkata begini dalam Mazmur yang ke-33 ayat yang ke-22 berkata begini, kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Kalau kita menaruh harap kita kepada Tuhan, kasih setia Tuhan itu akan mengiringi setiap langkah kehidupan kita. Sekali lagi, taruhlah harap kita kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Ketika kita menaruh harap kita kepada Tuhan, hidup kita menjadi enteng dan tenang. Hidup kita indah, ya. Orang yang menaruh harapnya pada harta bendanya, dia tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Selalu dihantui oleh perasaan takut, dikejar oleh perasaan takut, dikejar oleh perasaan tidak tenang, dikejar oleh perasaan tidak nyaman dalam hidupnya. Karena di pikirannya adalah sesuatu yang bersifat sementara, saudara-saudaraku, yang dia terus kejar dan kejar dan kejar terus. Dan pada akhirnya dia tidak akan pernah menemukan sesuatu yang membuat dia nyaman dalam hidupnya. Kecuali dia hanya berharap pada Tuhan. Saya pastikan dia pasti mendapatkan ketenangan dalam jiwanya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita percaya kepada Tuhan. Firman Allah adalah landasan menjadi pengharapan kita. Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya, ya, kepada para rasul, para nabinya, saudara-saudaraku, pada masa yang lalu, yang diilhamkan lewat Roh Kudus untuk menulis tanpa salah akan firman Tuhan ini. Ya.
Segala sesuatu yang diilhamkan oleh Allah lewat firman-Nya, saudara-saudara, ada sesuatu yang diilhamkan kepada para muridnya atau para nabinya. Dan tulisan itu tidak pernah salah dan meleset, saudara-saudara. Digenapi firman-Nya. Bukankah Alkitab berkata satu titik atau iota pun dari firman Allah tidak pernah gagal, saudara-saudara. Setiap kita, anak-anak Tuhan, pasti akan mendapatkan, orang yang berharap pada Tuhan, akan mendapatkan 3 bahagian penting yang Tuhan akan siapkan buat kita. Saudara, yang pertama dia akan memberikan mahkota kebenaran bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata begini, saudara. Mari salah satu saudara membacakan buat kita. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia. Adakah yang bersedia untuk membacakannya? Ayo adik saya Esra Yonatan. 2 Timotius. Ya. Amin, saudara-saudaraku. Orang yang merindukan kedatangan Tuhan itu adalah orang yang sudah siap di dalam pengharapan itu menerima mahkota yang Allah sudah janjikan. Ya. Buat setiap orang yang percaya dan berharap pada Tuhan akan diberikannya mahkota kehidupan itu. Dan itulah tujuan akhir kita nantinya, saudara-saudaraku. Bukan mahkota yang bersifat sementara. Kalau dunia sekarang ini ya, khususnya para wanita-wanita, dia ingin meraih mahkota itu, saudara. Sebagai Miss ya internasional atau Miss Indonesia, dia ingin mendapatkan mahkota itu, saudara-saudara. Kalau orang sudah mendapatkan mahkota itu, bangganya luar biasa, ya. Karena itu akan mewakili ya, entah provinsi, entah itu daerah, saudara-saudaraku, mewakili daerahnya untuk membawa, entah itu dia sebagai apa, juara apa di sana. Dalam menerima mahkota itu sangat ditentukan oleh nominasi yang dia peroleh, saudara-saudara. Terhadap apa yang dia akan terima itu. Saya mau katakan, saudara-saudara, Alkitab berkata, orang yang percaya dan berharap pada Tuhan, dia akan mendapatkan mahkota kehidupan yang Allah siapkan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk semua orang, kata Alkitab, Timotius berkata, dia siapkan, dia sediakan buat kita sekalian. Yang kedua, saudara-saudaraku, dia akan memberikan mahkota kemuliaan buat kita sekalian. 1 Petrus pasal 5 ayat yang keempat berkata, adik saya Emma baca. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila ya saudara, mahkota yang Tuhan berikan itu ada mahkota yang tidak akan layu, ya. Kalau orang dunia memberikan juara umum itu mahkota yang berlapis berlian. Ketika dia pakai berkilo-kiloan, emasnya bisa jatuh, bisa lepas dari ikatannya. Tapi mahkota yang Tuhan siapkan buat kita adalah mahkota yang tidak akan pernah jatuh ke tangan siapapun dan ke tanah manapun, saudara-saudara. Karena itu mahkota akan diberikan kepada setiap orang yang telah Tuhan siapkan bagi siapa yang akan berhak menerimanya. Dan itu tidak sembarang, saudara. Hanya bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Saya mau tanya kepada kita, sudahkah saudara berharap untuk mendapatkan mahkota itu, saudara? Halo? Sudahkah saudara mengharapkan mahkota itu untuk saudara bisa memakainya nanti kelak ketika nanti kita menghadap Tuhan? Kita harus siap. Kita harus sungguh-sungguh untuk mencarinya dengan tekun, supaya kita bisa memperoleh apa yang telah Tuhan siapkan dan Tuhan janjikan buat kita. Mahkota kehidupan itu sendiri, kemuliaan itu sendiri. Mahkota kemuliaan itu sesuatu yang sangat indah, istimewa, luar biasa. Ya. Orang kalau pakai itu, saudara-saudaraku, wah bangga. Dan kebanggaan kita nanti
ketika kita nanti memperoleh mahkota yang telah Tuhan siapkan itu buat setiap kita. Nama-nama kita sudah ada di sana kalau engkau tetap setia kepada Tuhan. Amin. Itu mahkota sudah tersusun dengan rapih, ya. Ya. Sudah disusun dengan rapih, setiap mahkota itu tentunya punya nama masing-masing. Namamu ada di sana, namaku ada di sana. Asal ada kata asalnya sudah. Saudara tetap setia dan tetap berharap kepada Tuhan. Baru nanti mahkota itu akan menjadi kepunyaanmu dan kepunyaanku. Orang lain tidak bisa mengambilnya. Orang lain tidak bisa menukarnya. Ya. Setiap mahkota itu sudah pas dengan kepala saudara, ukuran saudara. Size-nya sudah cukup pas dengan kepala kita. Itulah yang Tuhan siapkan buat kita. Tetap bertahan dalam masa kesulitan, tetap setia kepada Tuhan, tetap berharap pada Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikannya kepadamu dan kepadaku apa yang telah Tuhan janjikan. Saudara, yang ketiga, mahkota yang Tuhan siapkan itu adalah mahkota kehidupan. Inilah dambaan kita semua. Siapapun, orang dunia, orang yang percaya Yesus Kristus, apalagi saudara, kita rindu untuk mendapatkan mahkota kehidupan ini yang Tuhan siapkan buat kita. Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian C-nya, saudara, bagian terakhir. Hendaklah engkau setia sampai akhir atau mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan siapkan buat kita. Akhirnya saudara-saudaraku, kita mempunyai pengharapan akan hidup kekal. Inilah dambaan kita bersama. Hidup kekal yang Tuhan siapkan buat kita. Titus pasal pertama ayat 2 dan Titus pasal 3 ayat yang ke-7 berkata begini. Dan berdasarkan pengharapan yang akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman, sesudah ia janjikan oleh yang tidak berdusta. Ayat yang ke-7 dari pasal 3 kitab Titus. Supaya kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Bapak Ibu, sudahkah engkau mengharapkan hidup kekal bersama dengan Tuhan? Tetaplah berharap kepada Allah, maka kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal yang telah Tuhan siapkan buat kita. Hidupmu bukan di dunia ini sekali lagi. Hidup kita di dunia hanya bersifat sementara. Kita akan tidak lama-lama hidup dalam dunia ini, ya. Hidup kita pendek, singkat, ya. Nanti ada waktu nanti yang tidak pernah habis. Hidup kekal bersama dengan Tuhan. Harapanmu di mana sekarang ini, saudara? Di mana kita menaruh harap kita sekarang ini? Di apa yang kita miliki kah? Atau kepada apa yang belum kita lihat, namun kita mempercayainya, kepada kehidupan yang kekal itu, saudara? Itu menjadi pilihan kita bersama. Ya. Pilihan itu ada pada kita. Ya. Pilihan itu ada pada kita. Multiple choice itu ada pada kita, saudara-saudaraku. Itu yang menjadi pilihan kita bersama. Apakah kita mau menerima atau tidak? Mempergunakan atau tidak? Itu tergantung pada kita masing-masing. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tetaplah berharap pada Tuhan dalam kondisi apapun, saudara. Dunia boleh berubah, ya, keadaan boleh berubah, tetapi kasih kita kepada Allah jangan pernah berubah, ya. Ingat, hidupmu dan hidupku hanya sementara. Jangan menggantungkan harap kita kepada yang lain. Tetaplah menggantungkan harapmu sepenuhnya, seutuhnya kepada Tuhan, yang tidak pernah berubah terhadap janji-janji ya buat kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tetap berharap pada Tuhan, ya, sampai Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita datang pada Tuhan pada pagi hari, siang hari ini. Haleluya. Ya Tuhan,
Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau Allahku yang heran. Engkau Allahku yang perlu kami Tuhan tetap sanjung tinggi, menjadi junjungan kami Tuhan. Engkau Allah yang mulia dan ajaib, kekasih jiwa kami. Allahku, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau ya Tuhan. Kami tetap menaruh harap kami kepada Tuhan, bagaikan sau yang kuat yang dilabuhkan di tengah lautan Tuhan. Tuhan tolong kami Bapa, biar kami tetap dan tetap berharap kepadamu dalam keadaan apapun. Kami tidak mau tergadai iman kami dan hal-hal yang lain Tuhan. Kami tidak mau digadaikan oleh iman kami dengan perkara-perkara duniawi yang bersifat sementara. Karena kami tahu endingnya Tuhan, saat kami kembali kepada Tuhan, sampai kami nanti menutup mata, kami tetap setia di dalam Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, berkatilah kebenaran firman-Mu bagi kami. Meteraikan dalam setiap hati-hati kami masing-masing Tuhan, agar kami tetap setia dalam Engkau, di dalam penuh pengharapan kepada Allah kami yang hidup. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, terjemahkan lebih jauh dalam setiap hati kami, pikiran kami, agar kami tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Kami memuji Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Inilah doa hamba, dan ya Tuhan meteraikan doa ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan nama berdoa. Amin.